Oke, kita masuk ke Financial Investment Playbook. Jadi ini chapter terakhir buat lo semua paham ya, dari alur awal sampai yang terakhir ini. Jadi financial investment gue taruh di terakhir kenapa? Karena financial investment merupakan ujung tombak ya untuk lo semua tahu gimana caranya untuk melakukan financing yang benar. Jadi dari awal itu pondasi, 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 pondasi supaya investment ini tuh nggak roboh ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke Financial Investment Playbook. Nah, jadi ini panduan lengkap ya untuk lo semua Gen Z itu punya yang namanya investasi terserah mau dari tabungan, deposito, obligasi, reksadana, saham, ya, kripto, saham US, apapun itulah. Itu dalam bentuk semua tabungan dan di sini gue juga akan kasih tahu gimana caranya untuk simulasi ke DCA atau lamsam. Jadi DCA itu dollar cost averaging, lamsam itu adalah ya lamsam. Nah, DCA itu eh, adalah satu kedisiplinan di mana lo nabung ke satu instrumen lah, lo name it lah apa aja terserah dengan porsi yang sama terus dari bulan ke bulan. Terserah mau per minggu boleh, per bulan boleh, per hari boleh, itu bebas sebenarnya. Tapi ada kedisiplinan karena misalnya naruh setiap hari 50.000 atau mungkin setiap minggu 500.000 atau mungkin setiap bulan 2 juta, 3 juta ke satu tempat yang sama terus selama tempo atau jangka yang ditentukan. Misal 5 tahun atau 10 tahun gitu. Nah, kalau lamsam itu langsung sekali jebret banyak. Misal cuman setahun ini langsung naruh 50 juta gitu. Ntar naruh lagi kalau misalnya ada duit misalnya 6 bulan lagi naruh lagi itu lebih ke lump sum. Nah, kita mulai di sini apa itu financial investment. Jadi financial investment itu diambil dari kata keuangan dan investasi ya. Investasi itu adalah alokasi modal yang lo punya sekarang di detik ini ya untuk mendapatkan return di esok hari atau di kemudian hari. Ya, jadi investasi itu perlu yang namanya waktu dan juga manfaat. Ada dua komponen ini baru bisa dinamakan sebagai investasi. Untuk apa? Jangka yang ditentukan, terserah mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, terserah. Itu yang disebut dengan namanya investasi. Nah, yang sebelahnya, compounding investment. Compounding itu adalah yang menggulung terus. Ini adalah salah satu keajaiban dunia ke-8. Jadi perbandingan investasi atau menabung itu beda ya. Investasi itu lu mendapatkan sesuatu, mendapatkan return dari apa yang lu investasikan, dari apa yang lu taruh. Nah, kalau menabung itu cuma pure menaruh, that's it, nggak dapet apapun. Ya ada lah, cuma sedikit banget ya. Jadi return investasi itu ditujukan untuk mengalahkan inflasi. Jadi lu punya investment, lu itu harus punya aware. Pertama, lu harus lebih senang, lebih bahagia. Lu nggak yang ketakutan ya, lu nggak punya rasa takut dan lu punya rasa aman dan nyaman di kemudian hari. Kenapa? Karena investment itu adalah return yang bisa lo dapetin dalam waktu jangka panjang ya, yang bisa memindahkan value lu dari hari ini ke masa yang akan datang. Dan ini adalah compounding investment yang sesungguhnya ya. Jadi salah satu jalan untuk mengalahkan investasi adalah dari sini gitu ya. Nah, ini contohnya. Kita masuk dulu yang pertama, tabungan. Tabungan itu termasuk investasi apa enggak? Iya, itu termasuk yang namanya investasi. Jadi tabungan ini adalah simpanan yang paling aman dan yang paling liquid. Jadi kapanpun lo mau tarik, kapanpun lo mau pakai, either ada kebutuhan atau mungkin lo ada pengen beli sesuatu, nggak masalah ya. Ini yang disebut namanya tabungan. Nah, ini tuh bisa dibikin atau bisa cocok untuk dana darurat yang paling simpel. Jadi lo dapat duit, lo sisihin ke tabungan, beberapa pun lah, dengan rasa supaya gue hidup itu rasa lebih, gue punya duit, gue kaya, gue aman, gue nyaman karena gue punya beberapa uang, gue udah ngumpulin nih untuk buffer hidup lo. Jadi untuk hidup lo itu merasa bukan ketakutan, tapi lo masih punya uang ternyata. Jadi hidup lo nggak melulu tentang ketakutan, hidup lo lebih merasa tentang gue udah kaya nih, gue punya tabungan, gue merasa aman, gue merasa nyaman. Cuman di sini returnnya itu kecil bahkan sampai nol. Kenapa? Karena cuman nabung. Jadi let's say lu dapat 50 juta, lu taruh di situ 20, 20, 20, 20 ini tuh nggak berkembang ya. 20 ini cuman pure emang buat lu parkir duitnya aja, buat suatu saat kalau lu emang lu mau pakai bisa ke situ yang lu pakai. Dan inget, kalau lu mau pakai tetap lu harus catat dulu, nih gue pakai tabungan 5 juta buat beli tas misalnya, nggak masalah. Karena lo harus tahu uang keluar kemana, tapi lo harus tahu juga uang itu lo pakai karena lo seneng dari pengeluaran uang itu. Ya, yang tabungan nextnya deposito. Deposito ini 11-12 kayak tabungan. Jadi tetap sama, tetap nyimpen di bank juga, cuman ini lebih ke simpanan berjangka di bank. Mirip seperti tabungan, iya mirip. Cuman deposito itu lebih sifatnya itu ngelock ya atau mengunci. Jadi lo misalnya naruh deposito 100 juta naruh.
Nah, 100 juta itu kekunci, nggak bisa diambil sampai jatuh tempo. Jadi uang itu nggak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Tapi bisa ditarik apa enggak? Bisa. Cuman biasa kena penalti atau mungkin, nanti, bunganya yang tadinya mungkin dapat 5%, bunganya jadi cuma 2% doang ya karena mau ditarik gitu. Tapi deposito dan tabungan itu kurang lebih sama persis aja, dan ini lebih aman dibanding instrumen lainnya. Kenapa? Karena cuman pure lu taruh uang ke bank, terus lu lock duitnya supaya lu dapat yang namanya bunga. Itu prinsip deposito. Ini investasi apa enggak? Ya, tapi returnnya sangat kecil. Nextnya apa? Obligasi. Obligasi juga mirip-mirip. Jadi tabungan, deposito, obligasi itu mirip-mirip juga. Obligasi itu ada dua. Satu tuh dari sekuritas, satu lagi tuh dari perbankan. Obligasi yang dari sekuritas tuh misalnya yang dari kayak dari Mansek, dari Valburi, atau dari kayak Sukor gitu-gitu ya, yang tempat-tempat aset manajemen. Itu ada juga dari perbankan. Misalnya obligasi dia dari Mandiri atau dari BRI atau dari Permata. Biasa kalau yang nasabah-nasabah prioritas tuh sering banget ditawarin ya obligasi. Jadi ini instrumen utang. Jadi si bank itu butuh yang namanya liquidity. Jadi bank itu kan bergerak karena ada dua kan, ada debitur dan ada kreditur. Debitur itu yang menaruh uang di dalam bank itu untuk nabung, entah itu dari bentuk tabungan, bentuk deposito, bentuk obligasi. Itu pertama. Yang kedua itu ada kreditur. Misalnya ada orang yang mau cicil rumah atau cicil KPR atau ada yang kur buat modal usaha. Nah, itu juga didapetin dari bank. Jadi bank itu dapat dari selisih antara debitur dan juga kreditur. Nah, di sini tuh ada yang namanya instrumen utang jangka menengah atau panjang. Dan dibagi kedua ya. Obligasi ada yang fixed rate, ada yang non fixed rate. Jadi yang fixed rate itu kayak semacam lu naruh uang, dia itu dapat persenan yang pasti setiap tahunnya, tapi biasanya kecil. Dan yang fleksibel itu atau non fixed rate itu dia lebih fleksibel lah, dari bunga, dari jatuh temponya, dari kuponnya, dan returnnya itu stabil ya. Risiko lebih rendah dibanding saham ataupun kripto ataupun saham US ataupun indeks ya. Nah, yang tadi gue bilang kan obligasi itu ada fixed rate dan fleksibel. Fixed rate itu dapat return yang pasti, sedangkan fleksibel itu nggak dapat return yang pasti. Kayak nextnya ada yang namanya reksadana. Reksadana ini mirip, tapi pengelolaannya itu bukan dari bank atau bukan dari sekuritas, tapi oleh institusi atau lembaga. Ya misalnya reksadana pasar uang, berarti itu institusinya ke dalam saham, tapi indeks kayak ESG, atau ke lembaga misalnya reksadana yang dari pemerintahan misalnya. Nah, itu untuk pembangunan untuk pemerintah, tapi lu investment sebagian kecil ya doang di situ, dan lu dapat yang namanya return di depannya. Nanti ada yang dapat yang namanya kupon. Biasanya di sini tuh ada yang namanya SBN atau SBR. Nah, itu surat utang negara itu namanya. Itu juga bisa masuk ke dalam yang namanya reksadana. Nah, reksadana ini ada pasar uang, RDPU namanya, campuran, atau ada reksadana pasar tetap, itu RDPT, dan ada beberapa lagi, cuman yang paling gede itu pasar uang, campuran, dan pasar tetap. Nah, ini tuh returnnya itu 11-12, mirip-mirip sama obligasi ya. Returnnya lebih stabil dibanding sama saham langsung. Nah, kita masuk ke saham. Saham Indonesia itu namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. Nah, saham ini ada yang high risk, ada yang high return. Dan ini tuh lebih cocok untuk kalian yang mau menumbuhkan atau mengembangkan modal. Misal modalnya berapa lah. Lo lebih mau untuk mengembangkan modal-modalnya ini. Lo lebih mau untuk grow yang lebih besar. Tapi ingat lagi di sini ada yang namanya risk atau resiko. Resiko semakin besar maka returnnya akan semakin gede. Tapi lo harus punya yang namanya due diligence terhadap saham-saham semua ini yang lo mau beli. Nah, jadi risknya lebih besar, udah pasti returnnya lebih besar. Berlaku sebaliknya. Nah, saham ini ada dua komponen yang paling penting. Pertama itu lo harus memerlukan yang namanya analisis fundamental. Jadi analisis fundamental itu seperti apa? Gini, misalnya ada satu saham perbankan, BCA, kita sebut aja BCA, sahamnya tikernya BBCA. Analisis fundamental. Yang pertama di kepala lo harus ada yang namanya saham BCA ini, perusahaan BCA. BCA ini dipakai sama siapa ya? Dipakai sama berapa orang di Indonesia? Siapa sih yang pakai BCA ini? Berapa banyak jumlah user atau jumlah pengguna yang pakai BCA di Indonesia? Nah, dari situ kan ketahuan kan, ternyata user activity-nya itu besar sekali. Mungkin bisa hampir 90% penduduk Indonesia itu pakai BCA. Terus BCA itu berdiri kapan? Pendirinya siapa? Terus BCA ini sekarang gimana performance bankingnya? Apakah dia retail? Apakah dia konsumer ke bawah? Apakah dia untuk UMKM? Apakah dia untuk yang HNWI? Itu kalian mesti lihat supaya ada due diligence di dalam
pembelian-pembelian yang lu mau beli. Entah itu saham BCA, entah itu mau saham telco, mau saham apa industri, mau saham eh, FMCG segala macam, itu banyak. Dan yang kedua ada yang namanya analisa teknikal. Jadi teknikal itu berdasarkan price action on chart. Jadi ada chart grafik ya di sekuritas-sekuritas atau ada di internet juga ada ya. Jadi analisa teknikal ini berbeda sama fundamental. Analisa teknikal ini berdasarkan angka dan chart yang ada di internet ataupun yang paling canggih sekarang ada di TradingView ya. Jadi dari situ kalian bisa lihat, oh ternyata mungkin harga yang ada di TradingView pada saat ini, misalnya saham BNI, oh ternyata saham BNI ini sekarang udah over value atau udah terlalu ketinggian secara angkanya, secara grafiknya. Mungkin ada yang namanya selling pressure atau banyak orang yang jual di atas itu karena udah merasa untung ya. Sebaliknya kalau misalnya ada saham, oh ternyata BRI sekarang 1.500. Nah itu kan secara price action sangat murah. Kenapa? Karena nilai intrinsiknya itu sangat murah. BRI 1.500 itu sangat murah ya. Oh, berarti ini mungkin waktu yang tepat untuk gua beli BRI di harga 1.500. Itu lebih ke analisa teknikal. Tapi gua nggak bisa jelasin di sini secara detail ya. Nanti di sesi berikutnya gua akan jelasin apa itu fundamental dan teknikal secara detail. Dan yang terakhir, ada yang namanya blue chip. Jadi banyak banget kan saham kan. Saham itu ada sekitar 900-an emiten sekarang yang ada di Bursa Efek atau yang ada di IHSG. Jadi kalau lu masuk ke sekuritas atau masuk ke Stockbit tuh ya, kita sebut merek nggak apa-apa, masuk ke situ itu banyak sekali list ya saham-saham, mau dari saham perbankan, saham pertanian, pembangunan, infrastruktur, FMCG, masih banyak ya. Di sini ketemu sama yang namanya blue chip. Jadi blue chip itu adalah saham dengan kapitalisasi pasar yang paling besar. Apa? Contohnya BCA, BNI, Mandiri, BBRI, Telkom, ya, Adaro, INKP, ya, Gudang Garam. Itu adalah saham-saham dengan komposisi atau kapitalisasi pasar yang besar banget di Indonesia. Jadi kapitalisasi pasar itu adalah harga saham dikali sama jumlah lembar atau lotnya itu yang beredar di pasaran. Itu yang menjadikan market kapitalisasi pasar terhadap saham-saham yang ada gitu ya. Nah, blue chip ini biasa menjadi lirikan orang untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena dirasa dan cukup aman, growth-nya nggak yang gila-gila gede-gede banget, dan dia juga punya resiko profil yang cukup stabil. Ini dari saham, dan ada sekarang yang lagi booming namanya cryptocurrency ya. Dibilang investasi yes, tapi nggak semua koin di kripto itu bisa dikategorikan sebagai investasi. Nah, cryptocurrency itu adalah aset digital berbasis blockchain ya, dan mempunyai volatilitas market atau pasar yang tinggi. Jadi blockchain itu adalah interpret dari desentralisasi. Kalau banking itu atau perbankan itu desentralisasi, blockchain itu terdesentralisasi. Jadi semua orang, semua pengguna itu bisa ngelihat riwayat ya, transaksi, jual beli, itu semua kelihatan di dalam blockchain ya. Memang kripto ini punya return yang sangat tinggi, ada karena dia kenaikannya bisa naiknya tinggi banget ya, bisa tiba-tiba sehari naik 80%, naik 60%. Tapi ada juga resiko dan rugi yang cukup tinggi. Ada juga yang tiba-tiba bisa minus 90% atau bahkan ke nol. Itu banyak sekali kejadian ya. Mungkin kalau aku bisa sebutin dulu ada yang namanya Terra Luna, ya ada yang ada namanya Manta, terus ada terakhir itu kemarin Mantra. Dia itu turun hampir 90% semua, bahkan udah ada yang hilang sekarang ya. Nah, contoh-contoh koin-koin yang besar di sini apa? Mungkin kalian banyak yang tahu. Nah, cryptocurrency ini sekarang juga lagi booming ya, lagi banyak orang yang ngelirik ke sana ya. Contoh-contoh koin yang besar apa? Ada namanya Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Coin, XRP, ByteDance. Masih banyak banget itu yang masuk ke top 50 atau top 100 dari pasar kripto yang ada di dunia. Nah, kripto ini lebih tinggi lagi resiko dan juga returnnya dibandingkan saham. Dan ini yang terakhir, saham US. Kalau lo pernah dengar, saham US atau S&P 500 ya. Ini banyak orang yang tahu, cuman banyak orang yang nggak beli. Kenapa? Karena agak sedikit susah aksesnya. Cuman ini bisa dibilang investment yang cukup lumayan aman karena bermain di indeks, dan sejarah dari saham US ini udah sangat lama ya, udah hampir 100 tahun lah kalau dibilang. Ya, jadi saham US atau S&P 500 ini apa? Jadi ini indeks 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat digabungin jadi satu, dan itu masuk ke namanya pasar global. Jadi S&P 500 itu bisa dibeli dalam bentuk indeks. Indeks itu adalah gabungan 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Nah, tapi kalau lo mau beli satuan saham ya misalnya, kalau di US kan ada yang namanya Google, Meta,
MicroStrategy, Tesla, Amazon. Nah, kalian tuh bisa beli satuan ini. Tapi kalau kalian mau beli S&P 500, S&P 500 itu ada 500-500-nya, dan ini tuh dikuasai cuman besarnya sama 7 saham ini, namanya Magnificent Seven ya. Dan 7 saham ini yang ngegerakin S&P 500 setiap harinya. Nah, secara return historis tahunan ya, returnnya itu kurang lebih sekitar 10-12% per tahun. Jadi beli indeks S&P 500 tahun depan itu secara historical dia naik sekitar 10-12% per tahun. Nah, ini diversifikasi dengan sektor-sektor yang tinggi ya, dari teknologi, finansial, dan juga perbankan. Nah, 3 ini yang paling kuat di Amerika Serikat dengan adanya indeks S&P 500. Nah, tadi itu ada sekitar 7 ya. Ada tabungan, deposito, obligasi, reksadana, saham Indonesia, kripto, dan juga saham US atau S&P 500. Nah, di sini strategi-strateginya cukup 2 yang bisa gua kasih ke kalian ya, dari 7 aset kelas yang ada di dunia ini. Nah, 2 ini apa? Strategi investasinya cuma ada 2. Pertama itu DCA atau dollar cost averaging, dan juga lump sum. Jadi DCA ini adalah investasi rutin dengan disiplin yang tinggi dan mengurangi risiko timing the market. Jadi DCA ini simpelnya gini, misalnya lu gajian tanggal 1, setiap bulannya tanggal 1. DCA-nya lu lakuin di tanggal 2. Misalnya DCA lu kemana? Ke kripto lah misalnya. Beli ke kripto, belinya Bitcoin doang misalnya. Jadi lu setiap bulan, misal dapat gaji, berapa, 10 juta lah dapat gaji, setiap bulannya tanggal 2, tanggal 1 kan gaji masuk ya 10 juta, tanggal 2 itu lu beliin Bitcoin secara strategi DCA. Jadi tiap bulan misalnya, oh gue beli terus 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi di harga berapapun di tanggal 2 itu lu beli Bitcoin sebesar 2 juta. Nah, jadi DCA ini adalah investasi yang rutin yang dilakukan berdasarkan timing uang yang lu taruh, bukan timing the market ya. Jadi misal Bitcoin harganya sekarang di 100.000, beli. Misalnya besok bulan depan ternyata di 80.000, beli lagi. Oh, ternyata di bulan ketiga harganya udah 140.000, tetap beli lagi. Itu yang disebut namanya strategi DCA atau dollar cost averaging. Nah, ini ada yang namanya lump sum. Investasi sekaligus. Misalnya dapat gaji 10 juta, ternyata oh, gaji gue nggak kepake nih bulan ini, gue langsung masuk deh Bitcoin, beli Bitcoin langsung random time ya, beli langsung 30 juta, dah di harga berapa bebas lah, investasi sekaligus ya. Tapi ini akan menjadi bahaya atau bisa menjadi peluang besar. Bahayanya apa? Ada 2. Pertama, kalau lu nggak masuk dengan angka yang optimal, maksudnya angka harga Bitcoin ini bukan harga yang optimal ya. Misalnya ternyata lu beli Bitcoin ini ternyata di harga 120. Kemarin kan di segitu ya harganya ya. Di 120 terus ternyata turun. Nah, berarti 30 juta lu ini berkurang lumayan jauh ya. Nah, tapi misalnya kalau misalnya lu kemarin lump sum di harga 50.000 masuk sekali. Nah, mungkin sekarang harganya udah kali 2 ya. Jadi investasi lump sum ini investasi yang sekaligus masuk ya. Ya, bisa optimal, bisa masuk, bisa dimasukkan secara optimal apabila masuk di harga entry investasinya yang tepat ya. Jadi kalau misalnya dia naik itu tiba-tiba langsung naik, atau turun tiba-tiba langsung turun. Nah, jadi itu uang lo itu cuma punya satu posisi doang di pembelian pertama secara langsung. Itu yang namanya lump sum. Jadi DCA ini beli secara rutin, lump sum ini beli secara langsung. Nah, ini yang terakhir, ada yang namanya portfolio management. Jadi gue nggak bisa samain semua portofolio orang, gue nggak bisa samain semua resiko orang, tapi yang bisa gue samain adalah 3 hal ini. Ada yang namanya portfolio management. 3 hal ini apa? Gue bagi ke dalam konservatif, moderat, dan juga agresif. Konservatif itu adalah profil resiko setiap orang dengan return yang kecil. Kenapa? Karena dia itu merasa nggak nyaman, merasa takut karena memilih yang namanya resiko kecil. Jadi resiko kecil udah pasti returnnya kecil. Ya, itu yang namanya manajemen yang konservatif. Jadi orang ini tuh nggak pengen, udahlah biarin lah, gue nggak usah profit 30% setahun nggak apa-apa, gue profit 5% setahun aja nggak apa-apa, tapi itu yang penting aman, nggak ngerasa deg-degan, nggak ngerasa takut uangnya hilang, takut uangnya terlikuidasi, takut nggak bisa ditarik, takut ternyata minusnya dalam banget. Dia konservatif.
Dia memilih untuk return-nya kecil, tapi dia hidup lebih tenang, lebih aman, karena resikonya kecil. Ada yang kedua, itu moderatnya. Moderat itu profil resikonya ini sedang. Jadi somehow dia, oh ya udahlah boleh lah coba kita pakai yang gede ininya resikonya. Tapi yang ada juga dia pakai return yang kecil. Oh ya gue cuman yang ini aja lah, yang kecil aja lah. Kayaknya kurang oke gitu. Nah, dia masuk ke profil resiko dengan return yang sedang. Jadi dia nggak terlalu agresif, yang terlalu hit yang return yang tinggi-tinggi. Dia juga nggak terlalu yang konservatif. Nggak mau returnnya yang terlalu kecil. Dia masuk ke moderat. Ya, karena memilih resiko yang sedang. Ada lagi terakhir, itu yang agresif. Profil resiko ini cukup berbahaya, ya. Tapi orang ini punya keberanian untuk mendapatkan return yang besar di depannya. Jadi profil resikonya ini gila, udah main barbar aja, main gila aja. Terserah mau kali dua duitnya mau kena babat setengah nggak apa-apa gitu kan. Karena dia memilih resiko yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia profil resikonya itu agresif. Dia mau yang returnnya 50% setahun atau 75% setahun. Bisa, tapi resikonya akan lebih besar dengan mendapatkan return yang nantinya akan lebih besar. Jadi portfolio manajemen ini kebagi dalam 3, konservatif, moderat, dan agresif. Mungkin ini adalah modul di mana kalian dikenalkan dengan investasi-investasi yang ada di Indonesia ya. Kalian bisa pelajarin ini nanti di sesi berikutnya. Setiap aset kelas yang tadi itu akan ada yang namanya expertise-nya. Kalian bisa belajar ke saya, kalian bisa belajar ke sana, nanti gue bikinin sesi berikutnya. Terima kasih guys.